Selamat siang Kak. Siang. Di sini sebelumnya boleh tahu nggak namanya siapa? Nama saya Christian. Oke, perkenalkan nama saya Ngurah. Jadi di sini saya akan bertanya mengenai logika hukum. Oke, menurut Kak Christian, tahu nggak apa sih itu logika hukum menurut Kak Christian? Kalau saya kurang tahu Kak. Selamat siang Kak, bisa perkenalkan namanya? Ya, perkenalkan namaku Yoga. Oh Yoga. Ya. Kak Yoga, sebelumnya saya mau nanya nih, unsur-unsur penalaran hukum di Indonesia itu apa aja sih menurut Kak Yoga? Kak Yoga tahu nggak? Kurang tahu sih saya. Mungkin tadi kata dasarnya nalar. Mungkin cara kita berpikir, cara kita untuk tahu gimana itu hukum. Mungkin nggak tahu detailnya. Oh, nggak tahu berarti untuk detailnya Kak ya. Siang Kak, bisa perkenalkan diri. Siang, perkenalkan aku Rehan. Ya baik Kak. Menurut Kakak, apa itu mengenai mazhab hukum? Aku kurang tahu. Oke, selamat siang Kak. Jadi sebelumnya bisa nggak perkenalkan siapa sih namanya Kakak? Saya di Gudang. Deguda. Oke, dipanggil Kak Deguda ya. Jadi saya di sini menanyakan tentang beberapa soal. Jadi menurut Kak Deguda, apa sih yang Kak Deguda ketahui tentang aliran utilitarianisme pada hukum di Indonesia? Sebenarnya saya nggak banyak tahu Kak tentang utilitarianisme ya. Tapi kalau misalnya diambil dari kata dasarnya utilitas ya, teori kepuasan lah. Kepuasan. Dimana seseorang kecenderungannya maksimalkan kebahagiaan dan sebisa mungkin mengurangi penderitaan. Itu sih mungkin ya, tapi saya nggak tahu banyak tentang itu. Itu Oke, setahu jadi saya. itu menurut jawaban Kak Deguda. Logika hukum adalah penalaran tentang hukum, yaitu pencarian alasan tentang hukum atau pencarian dasar bagaimana seorang hakim memutuskan perkara atau kasus hukum. Jadi unsur-unsur yang ada di dalam penalaran hukum itu, yang pertama ada topik, yaitu ide sentral dalam bidang kajian tertentu yang spesifik dan berisi kurang-kurangnya 2 variabel. Yang kedua, dasar pemikiran, pendapat, atau fakta yang dirumuskan dalam bentuk proposi, yaitu kalimat pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya. Yang ketiga, ada proposisi. Yang keempat, proses berpikir ilmiah, yaitu kegiatan yang bukan secara sadar, teliti, dan terarah menuju suatu kesimpulan. Yang kelima, ada logika, yaitu metode pengujian ketepatan penalaran, penggunaan, argumentasi, fenomena, dan justifikasi. Yang keenam, ada sistematika, yaitu seperangkat proses atas bagian atau unsur-unsur proses berpikir ke dalam suatu kesatuan. Yang ketujuh, ada permasalahan, yaitu pernyataan yang harus dijawab atau dibahas dalam karangan. Yang kedelapan, ada variabel, yaitu unsur satuan pikiran dalam sebuah topik yang akan dianalisis. Yang kesembilan, analisis atau pembahasan, dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, mencari hubungan, dan membandingkan. Yang ke-10 ada pembuktian, yaitu proses pembenaran bahwa proposisi itu terbukti kebenarannya atau kesalahannya. Yang ke-11 ada hasil, yaitu akibat yang ditimbulkan dari sebuah analisis induktif dan deduktif. Yang terakhir ada kesimpulan, yaitu penafsiran atau hasil pembahasan dapat berupa implikasi atau referensi. Mazhab-mazhab hukum sering juga disebut sebagai aliran-aliran hukum. Dengan mempelajari mazhab hukum, kita dapat mengetahui pendapat para ahli hukum dari berbagai aliran hukum. Hukum adalah sesuatu yang sangat kompleks, karena ada begitu banyak mazhab atau aliran yang berbeda-beda. Setiap aliran menjabarkan pemikiran-pemikiran para ahli hukum sesuai dengan zamannya masing-masing. Suatu pemikiran bisa jadi sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, pemikiran yang lama tersebut akan tetap menjadi buah karya yang sangat berharga untuk dikaji ulang terus-menerus, dan boleh jadi suatu saat nanti pemikiran tersebut akan kembali hadir dalam sesuatu bentuk yang baru. Lalu mazhab atau aliran hukum ini meliputi yang pertama aliran hukum alam, yang kedua positivisme hukum, yang ketiga utilitarianisme, yang keempat mazhab sejarah, yang kelima sociological jurisprudensi, yang keenam realisme hukum, dan yang terakhir Freilexler. Utilitarianisme atau utilisme adalah aliran yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemanfaatan adalah kebahagiaan atau happiness. Adil tidaknya suatu hukum ditentukan dari apakah hukum tersebut mampu memberikan kebahagiaan yang dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin individu di dalam suatu masyarakat, atau yang sering dikenal dengan istilah the greatest happiness for the greatest number of people.
Aliran utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan, dalam kurung happiness, sehingga penilaian terhadap baik, buruk, atau adil tidaknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian, berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum, yaitu memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Maju